boleh di ini bisa ya. Oke, sambil masuk ke kuisis yang udah punya software statistik ada berapa? Boleh Chris? Baru berapa? Race-nya yang lebih tinggi? Dikit banget ya? Sisi sana nggak ada yang punya? Oke, cuma 2 ya. Terus yang sini tadi nggak ada 10. Ya udah, nanti kita customize ya. Udah bisa masuk deh. Kita coba review dulu aja. Baru 13. Udah bisa kita mulai ya mestinya ya. Oke, silakan ya mengerjakan langsung.
Oke, ini beberapa sudah selesai ya. Kita tunggu yang belum, masih ada beberapa. Kayaknya udah banyak ya, saya akan aja. Ya kita lihat. Wah ini kok malah ketawa? Unexpected. Maju. Nanti dapat apa ya? Ini nanti oke ya. Ini yang nilai apa yang bisa semua kayaknya cukup banyak. Jadi applause untuk adik-adik sendiri ya. Tapi yang bawahnya ya masih ada beberapa yang harus dicek ya. Tapi saya apresiasi. Kita coba lihat beberapa pertanyaan mungkin yang tadi banyak yang belum betul ya. Jadi saya akan reviewnya mungkin hanya pertanyaan-pertanyaan yang ini aja. Kita exit dulu. Oke, kita reviewnya questions ya. Yang paling banyak, yang akurasinya nggak terlalu bagus, ini 60%. Ini kenapa jawabannya ini? Tadi yang jawab betul atau kan tadi ya juara 1, 2, 3? Gimana ini yang ini? Ini
berarti variabelnya kategorinya apa yang ini? Kalau stres tidak stres itu ingat nggak kategorinya? Kategori apa? Variabel itu kategori variabel ada apa aja sih? Skala variabel apa aja? Masa nggak ada yang ingat? Tapi bisa jawab berarti apa itu? Random. Gimana nih? Skala data apa aja? Oke, kalau gitu saya harus ini ya, kalau nggak ada yang volunteer. Ini yang ganjil apa genep tuh kalau yang kelas ini? Ganjil genep ada? Oke. Ya kira-kira ganjil ya. Oke, ini aja deh berarti. Saya coba dulu nanya juga ini ya, random aja deh dari tadi ya. Itu benar-benar random nih. Dek Gema. Ya nggak ada yang jawab ya. Ayo Gema. Skala data apa aja nih? Oke, kategorikal sama. Oke, dibantu ya sama Sofia. Sofia Raihana. Ya. Kategorikal betul, ada satu ya kategori, tapi kategori nanti ada beberapa lagi. Satunya kategori apa? Nominal masuk kategori nggak sih? Ya, continuous ya. Jadi ada kategori dan continuous. Jadi jangan kategori dan nominal. Kenapa? Kok bukan kategori dan nominal? Kategori ada apa aja sih? Langsung pakai googling, tanya ChatGPT ya. Oh sekarang bukan ChatGPT lagi ya, Gemini AI atau apa? Apa deh? Ini harusnya nggak usah nanya ChatGPT kalau ini ya, harus di dalam kepala. Kalau di luar kepala udah nggak bisa jawab juga ya, harus di dalam kepalanya. Apa? Ya ternyata saya harus mengulangnya cukup basic ya, adik-adik. Karena harapannya sebenarnya hari ini kita lebih namanya praktikum ya, mengulang, lalu mengulang sedikit, tapi setelah itu fokus ke ya namanya praktikum ya, praktek ya untuk interpretasi data. Nah, berarti kita ulang lagi ya, ini tadi yang continuous, yang ini ya numerik, ya, sebenarnya lebih tepatnya numerik karena continuous itu beda lagi nanti. Jadi kategori dan numerik. Kenapa nggak boleh kategori dan nominal? Karena nominal itu bagian dari kategori ya. Jadi kategori ada dua, nominal dan ordinal. Bedanya apa nominal ordinal? Nggak ada yang jawab lagi. Saya harus ini lagi ya. Yusuf, Niko. Deg-degan deh. Apa tadi pertanyaannya nih? Saya juga lupa pertanyaannya apa. Bedanya apa nominal ordinal? ChatGPT-nya yang yakin sebelahnya toh. Oke, diingat-ingat ya. Skala data tadi ada apa aja? Secara umum ada dua, kategori dan numerik. Sesuai namanya kategori artinya apa? Ya ada kelompok, ada kategori. Nah nominal sama ordinal bedanya adalah dari nominal itu asal katanya dari name atau ya ini ya. Jadi dia hanya menyebutkan aja misalnya laki-laki perempuan. Ya, jadi hanya jenis aja. Kabupaten, nah, itu termasuk kategori. Ya. Tapi ordinal itu sesuai namanya juga ada order. Jadi ada apa kalau order itu apa? Tingkatan, urutan. Ya. Contohnya apa berarti ordinal? Ada tingkatan, ada urutan gitu. Contohnya apa? Saya nggak dulu itu ada yang jawab gerindung-gerindung gitu kalau bahasa Jawanya. Apa ya, membisik-bisik gitu. Tapi nggak kedengeran dari sini. Apa? Contohnya apa kalau ordinal? Tingkat pendidikan.
Ya, SD, SMP, SMA itu termasuk ordinal. Semester 1, semester 3 kalau sekarang ya ganjil ya, semester 5, semester 7 itu termasuk ordinal ya. Kalau kategori yang nominal nggak ada itu tingkatannya. Nah sekarang saya mau nanya, rumah sakit ordinal atau nominal? Misalnya ngumpulin data, terus ada rumah sakit, oh ini dari rumah sakit ini rumah sakit ini rumah sakit ini. Nominal atau ordinal? Yang nominal berapa? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, nggak ada 10 ya? Oke, 20, nggak ada 20, 15. Ordinal? Nggak ada juga. Ini yang lain pada kemana? Dari 100 lebih cuma 15 ya? Ya oke. Rumah sakit bisa dua-duanya. Jadi sebenarnya tadi adik-adik gini aja bisa bener semua loh. Tapi yang bener cuma berapa tadi, nggak ada 15 ya. Kenapa bisa dua-duanya dik? Kira-kira? Kalau hanya sebagai nama ya, misalnya rumah sakit Muardi, rumah sakit Hermina, rumah sakit PKU, dia masuknya ke nominal. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan misalnya rumah sakit Muardi itu tipe apa? Tipe A, Hermina? Tipe C kayaknya masih ya, PKU yang D ya. Kalau sudah dikaitkan dengan tipe baru itu masuknya ke ordinal. Ya, paham ya, nanti puskesmas juga sama. Kalau adik-adik masih puskesmasnya ini si Bella, Ngoresan, terus mana hanya sebagai nama itu masuknya ke nominal. Tapi kalau sudah puskesmas itu misalnya tingkat akreditasinya dilihat, berarti dia masuknya ke ordinal, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah sekarang yang kuantitatif ada diskrit, ada continuous. Bedanya apa? Diskrit sama continuous. Ada yang tahu? Oke, kalau gitu saya kasih contoh berat badan kira-kira masuknya kemana? Continuous atau diskrit? Yang continuous? Nggak ada. Oke, ada beberapa. Cuma berapa nih? 2 orang ya. Yang diskrit nggak ada, ini pada nggak berani ngacon ya, nggak saya minta ke depan ya Pak. Oke, berat badan ada komanya nggak? Ada ya. Terus misalnya dari 55 ke 56 gitu ya, atau dari 60 ke 61 bisa 60, sekian nggak kalau di timbangan itu berat badan bisa. Nah yang seperti itu yang kita sebut dengan continuous. Jadi bukan angka bulat. Kalau diskrit itu bulat. Contohnya apa ya tadi diskrit? Usia bisa continuous nggak? Bisa kan? Karena tiap hari nambah kan, kayak anak saya dulu waktu umur 3 tahun itu kakaknya ulang tahun kan nambah 1 ya umurnya. Dia protes karena belum nambah 1. Akhirnya tiap dia nanya saya bilang, oh kamu umurnya 3,56 3,67 gitu. Jadi lebih seneng dia. Jadi kalau ada yang ulang tahun dia nanya how old am I gitu, saya tambahin itu 3.5. Ditanya juga gitu, itu namanya continuous. Nah kalau diskrit ini yang memang nggak bisa, misalnya ini punya berapa pulpen sih? Cuma 1 kan? Kalau udah separuh artinya ya udah nggak bisa. Jumlah anak itu juga 1 ya, apa diskrit ya. Jumlah istri itu juga diskrit. Ya, jadi utuh gitu, nggak bisa kita bilang oh dulu saya pernah karena dia misalnya G5, P4, A1 jadi kita buat 4,5, itu nggak bisa ya. Itu yang kita sebut dengan diskrit. Bisa dipahami ya, nanti keluar loh di post-test ya. Diskrit sama continuous, terus nominal sama ordinal. Nah hari ini kita akan melihat, sebenarnya saya lebih ingin adik-adik nanti banyak diskusi ya. Jadi ada beberapa gambar, terus adik-adik nanti coba dari gambar itu menginterpretasikan. Tapi saya kenalkan dulu jenis-jenis gambarnya. Nah untuk
statistik ya, karena kita belajar dari mulai skala data. Nanti setelah skala data kan adik-adik memilih uji statistiknya itu yang pas, yang mana gitu. Nah, kita hari ini akan bicara yang statistik deskriptif. Ada beberapa hal ya yang kita perlu perhatikan kalau memilih statistik deskriptif, karena kalau adik-adik pakai SPSS atau Stata atau R atau yang lain, nah dia akan bisa membuat apapun gitu yang adik-adik mau, walaupun nggak sesuai atau nggak pas. Jadi misalnya tadi punya data dengan skala kategori. Kalau kita mau present data kategori dalam tabel, dirangkum, bentuknya apa nih mestinya? Gimana caranya merangkum? Misalnya dalam satu kelas ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Terus kita mau sampaikan rangkuman. Kondisi laki-laki perempuan di sini itu seperti apa sih? Itu pakai apa? Ukurannya apa namanya? Bisa dibilang, oh ini mayoritasnya perempuan gitu. Bisa bilang bahwa itu mayoritas perempuan kalau gimana? Pakai apa? Apa? Pakai diapain biasanya adik-adik berarti? Jumlah total ya. Terus habis itu gimana? Masing-masing orang memilih kan dia laki-laki atau perempuan. Jadi dari variabel tadi berarti ada skala data kategori nominal. Nanti kita ketemu berapa orang yang laki-laki, berapa orang yang perempuan. Terus diapakan? Namanya apa? Namanya proporsi. Ya, nanti ketemu berapa persen sih yang laki-laki, berapa persen yang perempuan. Dalam data ya, saya mungkin akan tunjukkan di data ya. Dalam adik-adik input data, nanti datanya akan muncul seperti ini ya. Nah ini. Nah jenis kelamin nanti biasanya kita input seperti ini awalnya. Tapi kalau sudah di dalam ini ya SPSS atau Stata gitu, itu kita perlu buat ini data preparation itu dalam bentuk nanti angka. Jadi nanti diberi angka, misalnya laki-laki diberi angka 0, perempuan diberi angka 1. Nah itu di dalam datanya nanti seperti itu. Kenapa harus diberi angka di kira-kira? Kalau dalam sini kenapa nggak bisa L sama P? Kenapa harus bentuknya nanti angka? Kenapa kira-kira? Kalau statistik itu yang dianalisis apa sih? Angka, kuantitatif ya. Makanya ya harus angka, karena nanti waktu kita membuat analisis ya, itu pakai rumus-rumus ya, itu angka itu yang akan kita pakai. Ya, jadi walaupun waktu ngumpulin data misalnya jadi pakainya masih laki-laki, perempuan, begitu masuk ke SPSS atau Stata dirubah namanya coding ya tadi ya. Di coding nanti di code laki-laki misalnya 0, perempuan 1, atau laki-laki 1, perempuan 2. Nah, seringkali ini saya pernah lihat ya, dari mulai S1 sampai S3 di kanan di Stata SPSS itu 1, 2. Kalau kita minta dia mengukur min itu rata-rata, dia pasti akan bisa mengukur min. Kayak kalau di Excel itu dia, ayo hitungin minnya ini berapa jenis kelamin. Nanti akan ketemu misalnya 1,3 gitu rata-ratanya. Nah itu yang ditulis. Kira-kira kalau adik-adik baca seperti itu, rata-rata jenis kelaminnya 1,3 gimana bacanya? Interpretasinya apa? Bisa nggak? Susah ya? Terus misalnya kita di tingkat pendidikan kan ada, kita coding juga nanti misalnya SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti codingnya kita juga harus pakai nomor. Misalnya SD di coding 0, SMP berarti berapa? 1, SMA-nya 2 ya, terus yang kuliah 3 misalnya. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Nah 0, 1, 2, 3 ini karena dia kategori ya harusnya kita buat proporsi. Jadi nanti kita bisa bilang, oh mayoritas penduduk di sini itu ternyata mereka lulusan SMA atau
Tapi dalam stata bisa, atau SPSS kita minta min itu bisa. Nanti dia bisa bilang rata-rata 2,7. Bisa paham nggak? Atau saya kasih contoh ya, karena adik-adik yang punya SPSS sedikit banget ya tadi ya. Oke, jadi saya pakai punya saya aja ya, saya contohin dikit ya. Ini datanya ya, saya kasih contoh data ini. Jadi data ini ada 300 sampel, 12 variabel. Kita akan coba ya tadi ya dicontohkan. Ini kan saya pakai stata. Jadi datanya seperti ini, ada ID, terus ini umur. Jadi skalanya apa tadi umur? Continuous ya. Kalau di sini walaupun bulat tapi dia bisa ada komanya, jadi kita tetap pakai continuous. BMI, body mass index, skalanya apa? Continuous juga ya. Kalau ini paratiroid hormonnya tinggi 01, kategori atau continuous? Kategori. Education, ordinal atau nominal? Ordinal. Ya, oke. Jadi ini kategori, ini numerik ya. Kita ini ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya saya minta stata ya, summarize age. Jadi nanti dia akan menghitung rata-rata umurnya ternyata 55 nih dari 300 orang. Standar deviasinya 17,2, lalu dari 20 sampai 85. Ini kalau kita mensummarize atau merangkum ya variabel dengan skala numerik. Nah, kita pakainya min sama apa? Standar deviasi. Nah, kalau kita pakainya variabel yang skala datanya kategori, misalnya education, ini tidak lagi seperti tadi kita sudah sepakati ya, nggak lagi pakai summary yang min, tapi pakainya apa tadi? Namanya apa? Proporsi. Nah, simpulannya kita bisa dilihat di sini nanti. Jadi misalnya nih ini SD, SMP, SMA, kuliah, terus ada kalau ini karena datanya dari data Amerika ya, mungkin mereka banyak yang postgraduate. Nah, ternyata mayoritas adalah di sini SMA 26,67. Kita coba cek lagi, misalnya tab lagi ini berdasarkan jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya ini 0 ini perempuan, 1 laki-laki. Jadi perempuannya berapa persen? Ini 68,67 ya, hampir 69%. Laki-lakinya 31%. Nah ini yang kita laporkan kalau dia sebagai variabel dengan skala data kategori. Tapi di stata kita bisa sebenarnya sum age, age lagi, education ya. Ini di SPSS juga sama. Dan kita bisa sum jenis kelamin. Jadi ada rata-rata di sini. Rata-ratanya 3,3. Ya. Di sini juga jenis kelamin rata-ratanya 0,3. Nah, tapi angka ini kalau ini mungkin masih oke ya, karena 01 kita bisa bilang 31% bisa. Tapi kalau di sini akan jadi membingungkan. Ini maksudnya apa rata-rata 3,3? Berarti SMA lebih dikit gitu kan. Jadi nanti kalau adik punya skala kategori pakai yang proporsi. Kalau continuous pakainya apa tadi? Min sama deviasi. Kalau skala datanya normal ya. Kalau skala datanya nggak normal, nanti kita pakainya median atau interquartile range. Oke. Ini yang tadi kita bahas. Sekarang kita balik ke sini ya. Kita balik ke sini ya.
ini pilihan-pilihan tadi ya. Jadi nanti kalau sudah paham apa sih variabel itu, skala datanya apa, jadi bisa memilih. Tadi ada proporsi, terus ada mean, standar deviasi. Jadi nanti di tabel kalau itu skalanya kategori, kita pakainya namanya bar graph. Ya, bar graph seperti ini. Terus kita pakainya proporsi, pakai standar error. Kalau distribusi, proporsi dan standar error. Kalau ini nggak pakai distribusi ya. Terus, nah kalau continuous kita nggak pakai bar chart lagi, tapi namanya adalah histogram. Kalau di Stata juga sama, kita bisa minta ya, misalnya nanti bisa bar chart. Kalau kita minta bar chartnya, ini ya tadi ya, education. Kita pakai ini dulu. Umur ya, tadi kita bicaranya histogram. Nah, ini histogramnya. Jadi nanti kalau sudah kalau histogram itu seperti ini, sama-sama kayak bar. Tapi kalau dilihat satu dia dempet-dempet ini, kenapa dia kira-kira kok dempet tadi? Datanya gimana tadi? Continuous ya. Lalu dia di antara ini 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Kalau baca satu-satu biasanya nanti. Tadi nggak mau. Ini. Atau bisa pakai pie chart ya. Ini apa tadi? Ini bentuk lain ya. Kalau ini adik-adik pakai, saya pakai yang simple ya, Excel, atau nanti pakai online help juga bisa ya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh juga. Nah, terus kalau adik-adik punya skala data yang bentuk yang lain ya, continuous. Ini ada yang kita sebut dengan box plot, bentuknya seperti ini. Kenapa disebut box plot? Karena ada box ya, kotak, terus ada plotnya. Ini kebetulan nggak ada outlier. Jadi kalau ada outlier nanti dia akan muncul di sini. Ada outliernya. Nah, masing-masing garis ini ada maknanya ya. Jadi garis yang tengah ini kita sebut dengan median. Median itu apa? Masih ingat nggak? Nilai tengah, nilai tengah median. Yang dimaksud median atau nilai tengah itu misalnya kita punya tadi tinggi badan atau berat badan, diurutkan dari terkecil sampai paling banyak. Terus setelah itu kita cari titik tengahnya berapa sih? Ya, itu kita sebut dengan median. Jadi misalnya ada 11 orang gitu, diurutkan, titik tengahnya berarti orang ke berapa ya? Ada 11 orang yang posisinya dia di tengah, orang ke berapa? Ya, mana ada 5, terus ada 5 ya, yang tengah 1. Kalau 12 orang ke 6,5. Ya, kalau ada 12 biasanya nanti nilainya orang ke 6 sama orang ke 7 kita bagi 2. Itu yang disebut median. Kalau orangnya ada 4 ya nanti dicek ulangnya, nanti bisa dilihat. Nah, itu yang kita sebut dengan median. Nah, yang bawah ini yang kita sebut dengan kuartil 1. Pernah dengar kuartil mungkin ya. Jadi kalau data kita urutkan, kita bagi 4, ya itu kita sebut dengan kuartil. Ada kuartil 1 yang di bawah, ada median, ada kuartil 3. Jadi sama seperti median tadi, diapakan dulu tadi? Urutkan, terus bagi 2, kalau kuartil dibagi 4. Jadi kalau ada 24 orang misalnya, cara ngitung kuartil berarti gimana?
Orang berapa aja nanti? Kuartil 1 berarti antara 6 sama 7 ya. Kuartil yang kedua berarti antara 12 13. Kuartil ketiga 18 sama 19. Itu yang kita sebut kuartil. Terus nanti bisa ada outlier ya. Outlier itu kalau angkanya di luar dari box plot ini. Jadi saya coba ya, kita punya outlier di data ini. Jadi box plot, terus mungkin saya minta vitamin D. Nah ini yang disebut dengan outlier. Outlier itu apa sih? Data yang ekstrim, data yang mungkin kita harus ini kok nggak seperti yang lain gitu. Biasanya misalnya ya ini, kalau rata-rata orang Indonesia ya, kata anak saya itu kalau perempuan itu sekitar 155 itu katanya. Itu dulu ya, kalau sekarang mungkin ada lebih tinggi. Data berapa tahun yang lalu. Nah, tapi ternyata ada yang 180, itu kan nggak banyak ya. Nah, kalau di plot mungkin dia akan muncul di sini plottingnya, karena sebagian besar ada di angka-angka yang di sini. Ini yang kita sebut dengan outlier. Nah, jadi waktu ada di entry data, terus nanti mulai ngecek datanya. Kalau ada outlier seperti ini, langkah pertama apa kira-kira? Kalau ada outlier, harus diapakan? Kira-kira diapakan? Kalau ada adik-adik input data, loh ini kok ada 180 ya? Atau ada yang 190 bahkan misalnya. Harus diapakan? Ada loh ini dulu S3 ujian. Terus dia punya data juga outlier, tapi nggak ketahuan dari awal karena nggak dibuat box plot gini. Jadi tahunya begitu dianalisis akhirnya kok aneh banget ya datanya ya. Baru kita cek ulang, ternyata salah input. Harusnya 1.500, dia masukinnya 15.000. Nah tadi juga ada misalnya tinggi badan itu kita perlu cek bener nggak sih 190. Coba cek di data awal. Terus kalau memang betul ya nanti ada dua opsi, kita akan menganalisis data itu atau kita exclude data itu kalau memang betul-betul datanya itu sangat ekstrim itu nggak mungkin atau kayaknya kok beda banget gitu karakteristiknya. Tapi seringkali justru data ekstrim ini yang kita cari. Jadi misalnya kenapa sih kok ada yang tingginya 180 misalnya. Nah itu justru kita masukkan dalam itu ya. Tadi outlier, box plot sudah, ini tabel ya. Jadi ada mean, standar sama median, proporsi. Ini juga, ini namanya apa tadi? Kayak ini, histogram, terus ada kurva ya makanya. Ini box plot. Garis tengahnya apa tadi? Median, yang bawah kuartil 1, kuartil 3 ya. Kuartil 2 itu sama dengan median. Oke. Nah sekarang ini pie chart, adik juga udah tahu tadi ya, ini ada variabel kategori. Oke. Nah sekarang kayaknya kita masih punya waktu beberapa menit ya, masih 40 menit. Kita akan latihan latihannya nanti diskusi ya. Jadi ada diskusi. Ini ada beberapa contoh gambar. Ini juga contoh analisis deskriptif. Kalau ini kita spasial ya. Jadi ruang secara geografis. Lalu kita bisa lihat nanti di sini setiap provinsi itu kategorinya gimana. Jadi ini awalnya adalah skalanya numerik tapi dikategorikan. Jadi skala numerik atau continuous itu bisa kita kategorikan seperti ini. Jadi poinnya sebenarnya dari 0 sampai 25 nih ya. Ini adalah data cakupan K1 USG oleh dokter. Jadi sekarang di puskesmas itu udah ada pelayanan USG. Nah ini data ini adalah data ibu hamil yang ke puskesmas yang dilayani pemeriksaan USG. Jadi kita bisa melihat dari sini, nanti adik-adik coba belajar interpretasi ini ya. Lalu ada contoh lain,
ya. Nah, contoh lainnya ini kita sebut dengan Sankey diagram. Jadi Sankey diagram itu seperti ini. Terus Sankey diagram ini kita bisa melihat, kira-kira kalau adik-adik melihat data ini yang stood out apa sih? Highlight pertamanya apa? Yang bisa dibaca. Coba sambil diskusi sama temennya boleh ya, sambil latihan interpretasi ya. Progress naiknya Bu. Tapi nanti siap-siap memberikan report ya. Nanti saya buatkan takut atau menti kalau nggak berani. Coba didiskusikan ya. Yang ada OSG itu 98 yang ada 2. Yang OSG itu ada kondisi baik dan kondisi baik. Yang kondisi baik itu ada yang ANC dan juga ANC. Yang fokus kan. Jadi kayak makin mengerucut gitu kan. Lebih detail. Misal itu yang ada OSG kita dikatakan dia kondisi baik apa OSG-nya. Ya, kondisi yang baik. Yang baik itu tidak ada ANC dan
Kaget. Ada yang mau coba sampaikan hasil diskusinya dengan teman-teman? Yuk, ada? Sebelum ditunjuk, atau saya harus pakai Google Docs ya? Ini ada kepean ya. Pakai Google Docs aja ya mungkin ya, biar adik-adik. Sudah saya share, silahkan dibagikan ya dari koordinator yang tadi kemarin kontak. Sudah dapat adik-adik? Sudah di-share ke grup kelas? Ini tunggu. Nah, udah ini kayaknya jadi yang masuk soalnya. Oke, sekarang tadi ya pertanyaannya ya, dari gambar ini interpretasinya apa? Saya kopikan gambarnya biar ada juga ingat. Terus boleh memilih. Nah, nulisnya di bawah gambar ya. Ya, silakan. Ini ada octopus, blobfish, silakan menulis. Squirrel belum masuk ya? Mbak dulu sudah masuk.
Kok gini toh nulisnya? Aku sampai siapa? Oke, ditulis dulu. Nanti kalau kita nggak selesai masih ada 5 gambar. Ayo. Ini ya. Sepertinya sudah pada mengisi ya. Jadi kalau satu yang stood out apa nih dari gambar ini? Kenapa dipilihnya bentuk ini kira-kira misalnya? Kenapa enggak pie chart atau bar chart? Kira-kira kenapa? Ini ada berapa sih ini bagiannya? Ada berapa komponen yang ditunjukkan di sini? Satu ini ya, mereka punya USD atau tidak? Itu ya puskesmasnya. Lalu dilihat juga setelah kita lihat ya, lalu oh dia punya USG, dilihat kondisinya baik atau tidak. Jadi ada conditional, ada bertahap gitu ya. Lalu setelah kita lihat yang kondisi baik ya, ini ada yang kondisi baik, dilihat lagi berapa yang pemakainya untuk antenatal care, berapa yang belum pakai untuk antenatal care. Jadi gambar ini dipilih karena tadi bisa menggambarkan tadi sequential conditional syarat. Jadi misalnya dari juga nanti punya penelitian, lalu ternyata ada syarat-syarat tadi ada bertahap gitu. Oh ini ada, saya melihat kalau dari sini kan ya USG-nya ada nggak, bagus nggak kondisinya. Kalau yang bagus dilakukan ANC nggak dengan USG yang kondisinya bagus tadi. Lalu dengan gambar ini kita juga lebih mudah melihat yang bawah ini. Ini apa ini? Ini adalah gap-nya, ya kan? Langsung kelihatan kan? Yang nggak pakai USG 2%. Terus yang kondisi nggak baik berapa? 6%. Terus yang tidak ada ANC itu 9,1%. Jadi dari total ini yang kondisinya dia punya USG, kondisi baik, dan dia pakai ANC ada 82,9%. Kalau adik-adik menambahkan angka ini ya, ini tambah ini ya, ditambah 6 ditambah 2 hasilnya adalah 100% dari 17 sampel tadi. Nah, ini kenapa kita pilih itu. Oke, sekarang ke yang kedua.
Sekarang ini. Ini data lagi ya. Nah sekarang saya minta adik-adik untuk mencoba mencermati data bawah ini. Lalu sama seperti tadi latihan. Ini data apa ini? Kita coba cermati ya. Jadi ini 1 sampai 2 hari, 3, 4 hari ini adalah hari buka USG. Jadi dalam 1 minggu itu ada puskesmas yang membuka USG-nya itu 1 sampai 2 hari aja. Ada yang 3 sampai 4 hari, ada yang 5 sampai 7 hari. Jadi hampir tiap hari dibuka. Nah, lalu kita melihat dari sini dikategorikan, ini berarti skala datanya kategorik ya. Mungkin awalnya pakainya numerik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dikategorikan menjadi 3 kategori ini, 1 sampai 2 hari, 3 sampai 4, dan 5 sampai 7. Nah, lalu kita lihat di label bawah ini ya. Ini yang jumlah, ini adalah ibu yang mereka melakukan antenatal care ke puskesmas tersebut, tapi tidak dilakukan pemeriksaan USG. Kira-kira kenapa kok nggak dilakukan? Karena USG itu kalau antenatal care itu sekarang berapa kali? Yang kebidanan berapa kali sekarang? Dalam ini masa kehamilan 6 ya, 6 kali harus dilakukan pemeriksaan antenatal care. 1, 2, 3. 1 kali dalam trimester 1, 2 trimester 2, 3 trimester 3. Nah, USG itu hanya 2 kali. Kunjungan ke berapa nih? Ada yang tahu? Wah, berarti pada belum baca PMK-nya. Nanti dibaca ya, nggak hanya yang kebidanan ya, kedokteran juga ya. Jadi di K1 dan K5 kunjungan pertama ya trimester 1 sama K5 di trimester 3. Kenapa sih trimester 1 dan 3? Trimester 1 buat apa? Menentukan umur kehamilan ya, HPRT-nya bener enggak ya, terus ada kembali atau enggak, ada kelainan yang cukup besar enggak, maksudnya yang cukup dominan gitu ya di trimester 1. Nah itu kita bisa lihat di trimester 1. Kalau trimester 3 ngapain K5? Dilihat apanya kira-kira? Yang kedokteran udah masuk opsi belum kan? Oh, bisa dilogikakan kira-kira trimester 3 apa gitu? Yang bisa terjadi apa? Kalau abnormalitasnya apa? Abnormalitas letak sering dengar ya. Apakah posisinya udah betul atau jangan-jangan sungsang atau presentasinya malah presentasi bokong ya, jadi presbo ya yang ke bawah, atau malah presentasinya kaki. Nah itu yang kita lihat ya. Jadi ya yang udah ke bawah belum posisinya. Terus posisi plasenta itu kita juga lihat juga di K5 ya. Jadi plasentanya itu benar nggak menutupi jalan lahir nggak? Itu yang kita lihat. Lalu juga bayinya besar nggak, DJJ-nya berapa, itu yang dilihat di K5. Nah balik ke sini. Jadi ada yang tidak diperiksa, mungkin yang tadi ya K2, K3, K4, K6 ya mungkin ya. Terus ini ada yang K1, ada yang K5. Oke, sekarang adik-adik coba dari gambar ini sama seperti tadi ya. Kita coba untuk ini saya kopikan dulu. Itu gambar KPA-nya tadi beda di pertanyaannya. Nah, sekarang adik-adik coba lebih ketahuan ujiannya nanti ya. Sekarang kita ke sini ya, saya paste. Terus adik-adik sekarang sama seperti tadi, silakan diskusi sama teman-temannya. Terus nanti mencoba menuliskan hasil diskusinya dari gambar ini. Silahkan membuat keributan sekarang, berdiskusi.
Kita lihat ya, masih berproses ya adik-adik ya. Oke, kalau melihat gambar seperti ini tips ya, coba adik-adik bandingkan dulu tiga-tiganya dulu, bandingin 3 graf. Jadi secara global dulu. Apa sih yang adik-adik lihat apa di sini? Yang secara global dilihat apa? Untuk interpretasi kita bisa lihat. Ini 1-2 hari, 3-4 hari, 5-7 hari. Coba dibandingkan yang 5-7 hari gimana dibanding yang 3-4, dibanding yang 1-2. Tanya gimana? Makin banyak hari dibuka, yang dilayani makin banyak. Jadi satu itu dulu ya. Jadi nanti itu bisa disampaikan bahwa semakin banyak hari pelayanan itu dibuka, yang mengakses dia juga semakin banyak. Lalu yang kedua adalah peningkatannya, seberapa banyak peningkatannya itu. Yang di sini berapa ini? 28 ya kalau yang USG ya, karena kita kan bicara USG kan tadi. Ini 28, kalau yang ini 32, yang ini 36. Jadi ternyata peningkatannya sekitar 4 ibu hamil aja itu dalam 1 bulan ya, kalau dia membuka ya, jadi itu dimasukkan. Nah nanti tergantung apakah dengan peningkatan 4 ibu hamil ini menurut Kemenkes ya, karena ini kajiannya dengan Kemenkes, harus dibuka tiap hari misalnya, atau cukup sebenarnya 1-2 hari. Karena yang melakukan ini adalah dokter puskesmas. Kalau di sini di kota besar satu puskesmas bisa lebih dari 1 dokter ya, 5, 8, ada yang 30 ya kalau di Jakarta gede. Tapi kemarin waktu kami melakukan analisis ini, kajian ini, kita ke Sulamu. Ada yang pernah dengar nggak? Di mana kira-kira di Sulamu? Googling. Sulamu nggak pernah dengar ya? Kalau Labuan Bajo pernah ya? Itu di satu provinsi yang sama, itu di Nusa Tenggara Timur. Tapi sama kasusnya, dokternya cuma 1. Jadi di Sulamu dokternya 1, itu pun PTT, dan di sana dia punya pustu, jadi dia harus geser 1 hari di puskesmas yang utama ya, 1 lagi yang puskesmas yang tepi laut. Jadi itu betul-betul di ujung. Kalau nanti adik-adik cari puskesmas Sulamu itu benar-benar dia di ujung banget. Jalan ke sana itu dari Kabupaten Kupang 3 jam kemarin kami. Itu pun jembatannya putus, kita harus naik, bukan naik ya, kita harus lewat sungai. Sungainya untungnya kering ya, waktu itu saya ke sana bulan September itu pas kering, jadi kita lewatnya benar-benar lewat sungai. Nah yang Labuan Bajo dia di kota, jadi benar-benar di Labuan Bajonya, tapi dokternya sama 1 orang. Problemnya kalau di ini beda ya. Jadi yang di Labuan Bajo problemnya adalah ternyata di sana itu kalau kita dengar Labuan Bajo lihat fotonya kan bagus ya. Tapi di pulau-pulau yang bagus-bagus itu ternyata ada penduduk yang mereka susah sekali untuk mengakses pelayanan kesehatan karena ferry yang gratis ya, yang maksudnya bukan gratis bayar tapi publik ya, jadi nggak terlalu mahal. Itu cuma 1 minggu sekali, hari Sabtu. Jadi bisa dibayangkan udah 1 minggu harinya hari Sabtu. Itu jadi pelayanannya juga terbatas. Nah yang seperti itu yang kita perlu pikirkan, perlu nggak sampai ke 5-7 hari. Ini ya. Jadi kalau adik-adik membaca mungkin tadi globalnya seperti apa, lalu trennya seperti apa, itu yang dinamakan interpretasi hasil. Jadi interpretasi hasil tidak mengulang gambar. Ya. Ini
Ini ada yang nulis masih mengulang gambar ya, ini namanya mengulang gambar ya. Jadi buat aja di tren. Kita latihan satu lagi deh. Latihan satu lagi. Latihannya ini aja deh, satu project yang lain. Oke, kalau tadi USD ya, ini saya akan share satu penelitian lain. Ini namanya penelitiannya menjaga. Kalau ini penelitian kolaborasi dengan LSSTM, dengan BNSW, lalu dengan UGM UNS ya. Nah, di penelitian ini kita mencoba untuk melihat cakupan triple eliminasi. Ada yang tahu nggak triple eliminasi? Yang kebidanan lagi? Soalnya itu kebidanan juga. Belum dengerin. Yang kedokteran tahu nggak triple eliminasi? Belum. Oke, jadi triple eliminasi itu program pemerintah untuk menghilangkan transmisi infeksi dari ibu hamil ke anaknya. Fokus utamanya 3 penyakit: HIV, sifilis, sama hepatitis B. Jadi itu yang kita teliti saat ini. Nah, data yang adik-adik lihat ini adalah data yang kami dapatkan dari 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah 4 kabupaten kota, 2 di Kalimantan Selatan, 2 di Jawa Barat ya. Jadi ada 2 provinsi dan ada 1 sampel ini dari puskesmas, ada 2 puskesmas yang dimasukkan sini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini target yang biru-biru ini kenapa 100%? Karena ini target 100% ibu ya, hamil. Yang orange ini adalah K1. K1 tadi apa? Kunjungan pertama dilakukan kapan? Trimester 1. Nah, ini adalah jumlah ibu hamil yang berkunjung di K1. Target kita sebenarnya 100%. Ini tapi yang memenuhi 100% baru 1 ya. Yang lainnya belum. Bahkan ada yang pendek banget ya. Iya, pendek banget. Terus ini yang abu-abu ya, adik-adik lihatnya abu-abu juga. Ini adalah yang dites HIV. Lalu ini juga sama ya, dites HIV. Nah, yang kuning ini yang dites sifilis, biru muda ini adalah yang dites hepatitis B. Nah, ini ada yang hilang, ini berarti datanya memang nggak ada, karena pencatatan pelaporannya itu beda. Sifilis dan HIV itu di satu sistem namanya SIHA, ya, di puskesmas mereka input data di SIHA. Rumah sakit juga. Kalau yang hepatitis B ini sistemnya namanya SIHAPI. SIHAPI tapi nggak bikin happy katanya. Dia ada namanya SIHAPI ya di sini. Nah, nanti yang ini kosong memang SIHAPI-nya kita nggak dapat datanya. Nah, oke, sekarang saya minta adik-adik sama seperti tadi mencoba untuk menginterpretasikan. Jadi bukan mengulang ya. Nanti adik-adik bukan, saya nggak minta oh ini 87% gitu, terus ini berapa persen, enggak. Tapi mencoba untuk menginterpretasikan dari hasil ini. Misalnya boleh ambil salah satu atau mungkin membandingkan. Jadi misalnya dari ngambil aja salah satu bar ya, salah satu daerah. Misalnya mau di distrik B. Ini saya contohkan ya, jadi nanti jangan ambil distrik B. Distrik B ini atau saya ngambil ini aja ya, distrik PHC 2. Ini ya, primary healthcare 2 yang paling kanan. Ini ada 100%, terus di sini nggak sampai 50% ini yang K1, betul kan? Jadi nanti yang bisa saya sampaikan, boleh sih saya menyampaikan bahwa ini tidak sampai 50% wanita hamil itu mengakses K1, tapi harus ada lanjutannya. Itu yang kita sebut dengan interpretasi ya. Jadi kita bisa bilang atau kita bandingkan ya, bahwa di puskesmas yang kedua ini proporsi yang mengakses atau wanita hamil yang mengakses K1 itu masih kurang. Lalu kalau dilihat dari 3 penyakit ini apalagi ya, tidak sampai 10% yang sudah melakukan triple eliminasi. Targetnya itu 95%. Tapi di sini dia hanya 10%. Nah, itu juga bisa kita sampaikan bahwa capaian untuk triple eliminasi masih sangat rendah.
tapi ketiganya sama. HIV, sifilis, hepatitis sama. Nanti kita bisa lihat yang lain ini ternyata ada yang beda. Sifilisnya paling rendah. Nah itu yang adik-adik bisa lihat ya dari gambar. Kita latihan ya. Sekarang boleh membuat keributan lagi. Kita tinggal 5 menit ya. Jadi saya kopikan dulu aja. Terus adik-adik isi ya di dalam tadi Google Docs. Terus kita bahas sebentar. Oke, di bawah gambar sini ya, Dek. Ya. Kita lihat ya. Waktunya tinggal 2 menit, saya sambil melihat ya. Tadi saya baca ada beberapa yang adik-adik sampaikan tentang akses. Jadi ini satu kata kunci yang memang menarik ya. Jadi waktu kemarin kita coba, jadi data ini sebenarnya baru deskriptif, lalu kami coba membuat penelitian kualitatif. Jadi kita explore kenapa sih gitu. Dan memang ketemu satu tadi akses, tadi saya baca ya, adik-adik akses. Jadi kalau kita lihat di sini memang tadi ya ini akses kelas satunya masih kurang. Ini juga mungkin aksesnya kurang, terus terutama sebenarnya dia kelas 1 sudah, tapi begitu datang ternyata nggak di triple eliminasi. Artinya apa dia? Kurang dalam melakukan ini ya triple testingnya ya. Jadi harusnya begitu datang langsung di tes ya, itu rekomendasi Kemenkesnya seperti itu, juknisnya. Tapi ternyata dia enggak. Yang oke misalnya ini ya, jadi K1-nya bagus, triple eliminasinya juga cukup tinggi, hanya beberapa gap di sini. Nah, gapnya ini bisa aja ya karena kemarin kami lihat apakah pelaporan atau kadang itu ada yang ke bidan praktek mandiri dan dia tidak dirujuk ke puskesmas, atau yang ke SPOG nggak diminta untuk tes atau nggak dilaporkan. Itu juga beberapa ada. Kalau yang ini ya datanya memang hilang ya. Nah, ada satu lagi nih gap. Gap ini kemarin terpikirnya adalah logistik. Jadi harusnya ini dilakukan bareng 3 tes ini. Tapi kalau sampai ada satu yang enggak dilakukan, artinya apa? Jangan-jangan
memang ternyata pemeriksaan sifilisnya ada yang kosong waktu itu reagennya. Ya, jadi dia tidak hilang. Itu ya mungkin yang bisa kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari adik-adik? Oke, belum ya? Oke, jadi mungkin kalau kita recap ya, hari ini kita mereview apa tadi pertama nih? Dari salah data, lalu juga pemilihan uji ya, analisis statistiknya tadi. Terus jangan lupa tadi entry datanya ya. Jadi setiap kita entry data dicek apa saja tadi? Pertama, coding ya, ke kuantitatif. Jadi data kategori harus dikuantitatifkan di coding. Nanti saya share ini ya, PPT-nya. Lalu setelah itu dicek apa tadi? Masih kan? Ada yang hilang atau enggak, missing data ya. Lalu dicek lagi yang tadi apa tadi dengan gambar. Tadi kita ngecek apa? Box plot, masih ingat? Yang titik-titik itu namanya apa? Outlier. Jadi harus dicek missing, outlier, bener nggak cara isinya. Baru kalau sudah adik-adik lanjut ke analisis. Analisis kalau deskriptif, kategorik ada apa aja tadi opsinya. Kalau bentuk tabel adik-adik menampilkan apa? Bentuknya? Kalau di dalam tabel terus jenis kelamin itu kita tampilkan apa? Proporsi atau persentase. Kalau usia tampilkan dalam bentuk apa tadi? Mean, standar deviasi. Kalau apa? Ada syarat? Ya, distribusi datanya normal. Kalau nggak normal pakainya media. Nah, ini sudah pinter ya. Terus setelah itu kita bahas juga tadi yang ada pilihannya ya, bar chart, histogram. Jangan kebalik-balik ya. Histogram ya data apa? Histogram numerik ya, continuous atau discrete pakai histogram. Kalau yang kategori pakainya bar chart. Kayak tadi yang kita lihat ini bar chart ya. Oh, saya bukanya salah. Bar chart. Ini ya, ini contoh analisis. Ya, kayak gini namanya bar chart. Kalau ini namanya stack bar chart. Jadi ditumpuk bar chartnya. Kalau ini hanya bar chart biasa. Mungkin itu. Terus terakhir tadi tentang interpretasi ya. Nah, untuk praktikum nanti akan ada post test ya, tapi saya share biasanya setelah selesai di kelas 11 juga. Jadi kelas 11 selesai juga, jadi biar nanti semuanya bareng kerjakannya. Dan waktunya enggak saya batasi hanya hari ini, jadi adik-adik masih bisa kerjakan sampai weekend gitu. Tapi jangan dimepet-mepet ya, kayak kemarin. Jadi ya jam kerja lah ya, sampai sore itu, jangan jam 9 malam. Untuk kemarin saya pas nggak di sini ya, jadi 7 jam lebih lambat gitu. Jadi adik-adik WA saya itu masih sore, tapi kalau ini kan jadi malam gitu ya. Jadi jangan sampai mepet-mepet nanti kerjakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya adik-adik semua, semoga yang kita lakukan bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.